Di tengah mentoknya sinias Indonesia yang selalu memberikan sebuah film berdasarkan thread viral, cerita tentang kisah nyata, cerita yang diangkat dari kisah nyata, kemudian juga dengan remake-remake dari film luar negeri gitu. Dan kalian lihatlah di jadwal film Indonesia yang tayang saat ini, kebanyakan kan diisi oleh cerita-cerita yang diangkat dari kisah viral, diangkat dari sebuah cerita ya, kisah nyata, diangkat dari cerita dari luar negeri atau remake gitu. Dan ini Tinggal Meninggal adalah sebuah film original dari sinias Indonesia, debut penyutradaraan pertama dari Christo Immanuel yang memberikan sebuah penyegaran ke dalam perfilman Indonesia, dan Imajinari selalu memberikan sebuah terobosan-terobosan untuk memberikan sebuah cerita yang original lagi-lagi ya. Karena sebelumnya juga udah sering banget mereka memberikan sebuah cerita yang original dan beberapa filmnya memang sukses gitu. Christo Immanuel pertama kali gua tahu, dan mungkin kalian juga pasti kenal dia atau tahu dia dari impersonate karakter gitu lah. Dan ya kayaknya emang Indonesia perlu banget penyegaran cerita seperti ini, apalagi maraknya cerita dengan thread viral, kisah nyata semacam itu. Dan saat ini Tinggal Meninggal gua suka banget. Dan sebelum gua cerita lebih lanjut, gue bilang dulu kalau siapapun yang pengen nonton Tinggal Meninggal, gue harapin kalian menontonnya jangan sampai telat ke bioskop, karena ada teaser dari Agak Lain 2 yang bakal ditampilin gitu. Tinggal Meninggal adalah sebuah film genre drama komedi, dan ini nyeritain tentang Gema. Dia tuh orang yang kesepian banget, anak kecil yang kesepian dari kecil. Dia tuh udah enggak diperhatiin sama orang tuanya, enggak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya gitu, sampai akhirnya dia udah dewasa. Dan saat dewasa itu dia juga nggak mendapatkan perhatian dari teman-teman kerjanya semacam itu, sampai akhirnya dia mendapatkan berita duka meninggalnya ayah Gema. Dan saat itu juga Gema mendapatkan perhatian dari teman-teman sekitarnya, teman-teman kantornya, yang membuat dia, oh gini ya rasanya diperhatiin sama orang-orang gitu. Karena dari awal cerita Gema ini diceritain sebagai orang yang kesepian banget, dia nggak ada teman bercerita, dan sampai akhirnya dia dewasa, dia tuh cuma bercerita dengan foto masa kecilnya dia doang dan kita sebagai penonton. Dan ini film adalah film Breaking the Fourth Wall. Jadi kalau kalian biasa nonton filmnya Deadpool, nah semacam itulah, karakter utamanya itu berbincang atau berbicara langsung kepada kita penonton, dan itu memberikan sebuah perspektif yang menarik. Karena film Indonesia jarang banget ya yang bikin Breaking the Fourth Wall seperti ini. Kayaknya di film Aruna dan Lidahnya itu bikin The Fourth Wall juga ya. Jarang banget dan menarik. Ini sebuah penyegarannya banget, fresh banget ide ceritanya. Dan biasanya untuk cerita-ceritanya semacam ini, cerita-cerita yang sebenarnya menyedihkan ini kan, sebagai karakter utama yang enggak diperhatiin sama orang tuanya, terus juga teman-temannya enggak peduli dengan keberadaan dia gitu. Biasanya film-film Indonesia mengangkat cerita yang seperti ini dengan memberikan bela sungkawa, kesedihan, kemudian memberikan atau masuk ke dalam karakternya secara dramatis banget. Ada adegan yang sedih-sedihnya, drama yang berlebihan gitu kalau di film-film Indonesia kebanyakan gitu kan. Kalau dengan cerita yang seperti ini, tapi di sini Christo Immanuel bilang kalau ini kan sebenarnya cerita yang berdasarkan kisah nyata dia juga gitu kan, menginspirasi dia gitu. Ini ada sebuah cerita yang unik gitu, dimana karakter utamanya tuh selalu berpikiran, oh gue dapet ini nih atensi dari teman-teman sekitar, gue rasa seneng banget, happy dengan ini, dan kayaknya harus ada orang lagi yang harus dikorbankan menjadi cerita-cerita palsu tentang keluarga kita yang meninggal gitu. Dan itu adalah cerita yang bangsat sebenarnya, anjing banget cerita ini. Tapi film ini meyakinkan kita kalau Gema ini sebenarnya bukan karakter yang antagonis, tapi dengan pemikirannya itu tadi kita mikirnya dia karakter yang jahat, tapi sebenarnya dia baik gitu. Dia cuman caper gitu lah. Dan sepanjang film ini kita dilihatin gimana Gema, apakah dia bisa berhasil memenuhi wishlist dia. Banyaklah wishlistnya tuh, ada beberapa 7 atau berapa gitulah. Dan kita melihat itu semua, apakah ini semua berjalan dengan lancar, kebohongan yang dia buat gitu. Dan kita sebenarnya kan sebagai manusia kan pernah bohong juga gitu kan, tapi menurut gua enggak se-ekstrim Gema sih. Gua enggak menonton trailer film ini, trailer Tinggal Meninggal enggak gua tonton. Kalaupun trailernya muncul, gua cuma nonton sekilas sudah selesai, gua tutup karena menurut gua takutnya malah ke spoiler lebih banyak gitu. Ceritanya menarik gitu. Sayang aja kalau misalkan gua nonton trailernya nanti banyak yang ke spoiler di gua gitu, ceritanya bakal kayak gimana. Jadi gua menghindari banget trailernya muncul di hadapan gua gitu. Dan setelah nonton film ini, wah gila, gue gak ekspektasi film ini bakal sepecah ini, dramanya, komedinya, dan terutama komedi darknya ya. Mereka gak bilang ini dark komedi, tapi
Mereka bilang ini adalah komedi getir di mana kita menertawakan sesuatu yang seharusnya ya sebenarnya nggak bisa diketawain gitu. Melihat kesedihan dari Gema kayak sedih juga, tapi ya harus diketawain juga. Filmnya ini menyenangkan. Kemudian kalau cerita-cerita seperti ini kan, gue bilang di awal tadi kalau cerita dengan film seperti ini, cerita film seperti ini gitu, yang bisa loh ceritanya dibuat secara lebih fun, dibuat secara lebih apa ya, out of the box lah. Ini sumpah gue suka banget sama ceritanya, dan di ending pun gue penasaran gitu. Ini ceritanya bakal gimana ya, bakal diakhiri kayak gimana ya? Apakah si karakter utama bakal begini. Tapi ternyata endingnya cukup hangat, cukup memberikan kita pelukan gitu. Ternyata semua orang tuh ya pernah bohong gitu. Bohong itu tuh udah kayak wajar aja dilakuin oleh manusia gitu. Tapi ya nggak se ekstrim Gema juga sih bohongnya kayak gitu ya. Ini komedinya bener-bener gue nggak expect banget. Gue pecah, gue ketawa lepas di bioskop tadi, dan beberapa orang juga ketawa pecah banget sampai terpingkal-pingkal, kemudian nepok jidat gitu. Astaga, ini sumpah ini pecah banget komedinya. Misalkan kalau kalian butuh hiburan, ini film menghibur banget, ini film yang fun. Kemudian juga ada pesan-pesannya juga dalam film ini yang mungkin nggak secara langsung diucapkan, tapi kita ngelihat dengan adegan-adegan gitu. Oh, maksud Kristo mungkin begini gitu. Kita sebagai penonton sudah tahu gitu apa yang pengen disampaikan oleh Kristo lewat film debutnya kali ini. Dengan film kurang lebih 2 jam, ini sangat worth it banget buat kalian tonton. 2 jam yang sangat indah, sangat hangat, sangat ngerangkul aja gitu. Semua karakter di sini tuh ya emang relate banget dengan kita gitu. Ada loh orang-orang yang kayak gini di kehidupan nyata juga loh. Konteksnya adalah meninggal. Kita sebagai manusia tuh juga kadang bingung gitu, gimana cara kita meluapkan atau memberikan semangat kepada orang yang sedang bela sungkawa. Itu kan kayak awkward banget ya. Kita nggak tahu gitu harus bilang apa sih. Kalau bilang begini bakal nyakitin dia nggak sih? Kalau kita bakal begini, apakah dia bakal lebih kuat untuk menerima keadaan kah atau gimana? Dan itu sangat menggambarkan banget gimana reaksi kita terhadap orang yang ditinggal meninggal gitu. Jadi wah sih, serius ini gila, Kristo keren banget sumpah. Gua salut banget. Karakter utama di sini Gema, kita kayak diyakinkan banget gitu. Gema ini orang itu kesepian banget. Sebenarnya dia tuh orang yang baik, tapi pemikirannya aja yang jahat. Dan gila, karakter di sini kuat-kuat semua sih, memang melengkapi satu sama lain. Dan gua salut, gila. Adegan yang paling pecah menurut gua yang salah satunya ya, karena di sini banyak banget adegan-adegan yang pecah. Kemudian di ending yang wah, itu gua ya ampun, random banget. Ini kenapa kayak filmnya kayak film apa, komedinya GJLS gitu, tiba-tiba begini, komedinya bener-bener nggak bisa gua tebak sama sekali, beneran patah sepatah-patahnya. Dan tiba-tiba ada mid credit scene, wah, di tengah-tengah film. Sumpah ya ampun, ini serius gua ngakak parah banget di sini. Dramanya boleh juga, komedinya sumpah ini keren sih. Gua sungguh menantikan sinias Indonesia bikin sebuah film original seperti ini lagi. Janganlah sering-sering penonton Indonesia tuh dikasih dengan thread viral, kisah nyata semacam itu. Kayak ya ampun, mentok banget kayaknya bikin film original. Dan untungnya aja ada film yang original dan bagus gitu, ceritanya bagus, pesannya dapat, kemudian apa namanya itu, jokesnya juga ngena gitu. Jadi gua ngerasa ini film memang puas banget gua nontonnya, sangat salut banget. Semoga Kristo tetap di jalurnya, tetap dengan pemikiran idealis dia, dengan memberikan sebuah tontonan yang menyenangkan, menarik, dan juga beda dari film-film Indonesia kebanyakan gitu kan. Karena inilah yang sebenarnya penonton pengen gitu, nggak sekedar film horor yang thread viral, jump scare semacam itu. Aduh, terlalu capek gitu kan nontoninnya. Seru banget, pengalaman menonton yang sangat menyenangkan. Happy gue setelah nonton film ini, dan 2 jam yang sangat terbayar lunas banget. Setelah keluar bioskop, ada orang yang happy banget gitu, sambil lari-larian, loncat-loncat gitu, sambil geleng-geleng kepala gini-gini, lucu banget ngeliatnya. Tapi ya lagi-lagi keputusan menonton ada di kalian, terserah kalian mau nonton film ini atau enggak. Tapi menurut gua ini film sangat worth it banget buat kalian tonton dengan waktu 2 jam. Dan ya ini film yang menyenangkan buat ditonton. Dan gua suka banget dengan komedinya, gua suka banget dengan ceritanya, gua suka banget dengan aktingnya, karakternya sama-sama kuat. Di sini kan karakternya banyak banget gitu kan, ada sekitar 6 atau 7 karakter, tapi semuanya berperan sangat penting, sama-sama penting, saling melengkapi kayak gue bilang tadi. Ya silakan ditonton filmnya, udah tayang di bioskop. Like aja kalau kalian suka dengan argumen gue, dan
Dislike aja kalau nggak, kalau kalian nggak suka, komen aja apa yang perlu kalian pertanyakan atau bilang, atau kalian udah menonton filmnya ya silahkan komen aja gimana pendapat kalian tentang filmnya. Jangan lupa untuk subscribe juga karena masih banyak yang belum subscribe. Kalau kalian subscribe channel ini, kalian mendapatkan yapping dari gua dengan lebih banyak lagi. Jadi terima kasih dan jangan lupa meninggal. Biasanya film-film Indonesia mengangkat cerita yang seperti ini dengan memberikan bela sing dia cuman butuh perhatian aja, caper kalau kata caper.